ini saya akan melakukan validasi sebuah skematik yang bernama skematik Caterpillar Mini Hex Excavator. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara flow dari pembacaan skematik Caterpillar Mini Hex tersebut. Di sini terlihat dari pertama dari battery, skematiknya dari awal-awal. Dari battery dia akan ngarah ke arah motor. Lalu di sini ada kodenya. Dari motor ini dia akan diteruskan melalui ke arah di sini kan ada 101E26RD, lalu dia akan ngalir ke sini 101E26RD, melalui lewat sini juga 101E26RD6, lalu dia akan masuk ke alternator breaker. Nah, dia akan ke sini 101E26RD, dia akan masuk ke alternator breaker. Dari alternator breaker ini dia akan melalui di convert jadi 109E22RD6. Lalu dia akan masuk ke alternator. Ini untuk line dari jalur merah. Jadi jalur merah ini bernama wires that have system voltage when the key switch is off. Jadi dia line yang untuk switch off-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga yaitu line berwarna biru. Biru itu berarti menandakan atau artinya dia wires that have system voltage when the key switch on. Jadi ketika switch-nya itu on. Nah, di sini dari alternator dia akan bernama kodenya tuh 308EY11L YL18. Lalu dia akan menuju ke sini 308E11YL. Lalu dia akan masuk lagi ke ground, kabel ground yang ini ke 308. Pause dulu dong. Nah, dia akan ke sini 308E11YL. Lalu di sini ada konektor pertama. Dia akan dikonvert menjadi 308F46YL18. Lalu dia akan ke sini F46YL. Nah, dia di sini F46YL18. Lalu dia akan mengarah ke konektor 6 F46YL 308, ini dia F46YL, lalu dikonvert lagi ke menjadi 308A34YL18. Lalu dia akan melalui jalur ini lagi 308 ini dia 308A34YL menuju ke sini 308A34YL18. Dia akan melaju lagi ke sini 304, ini dia 308A34YL18 menuju sini 304, nah ini YL. Lalu dia akan dipulir atau dipelintir menjadi 304YL. Lalu dia akan masuk ke main power relay. Jadi untuk line biru kira-kira seperti itu cara kerjanya. Belum kita melakukan praktek pada kali ini, di hadapan saya ada baterai. Alangkah baiknya kita mengisi PC dan JSA terlebih dahulu. Lalu setelah mengisi PC dan JSA, pastikan ruangan sekitar kita, tempat kerja kita tidak ada orang lain. Lalu di sini kita pastikan juga sebelum kita menggunakan avometer ini, pastikan kita cek sekeliling baterai apakah baterai ini mengalami suatu kebocoran atau tidak. Dan kita juga cek baterainya apakah dalam kondisi bagus atau kurang bisa digunakan. Lalu kita cara menggunakan avometer, kita dalam pertama di sini kita akan mengaturnya ke arah volt. Nah, kita tes seperti ini. Oke, berfungsi. Lalu di kabel hitam ini kita akan letakkan di minus. Lalu kabel merah ini kita akan diletakkan di positif. Dan hasil yang keluar dari pengukuran ini adalah 12.44. Nah, jadi begitu cara menggunakan avometer dan pada acid battery kali ini. Terima kasih, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.